الحمد لله الحمد لله الذي ألف بين قلوب المؤمنين وأوجب اتحاد وحرم التفارق في كتابه المبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هدى من شاء إلى الصراط المستقيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من تأدب بأداب القرآن الكريم. اللهم صل وسلم على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Al-ayah. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita sama-sama mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas semua nikmat hidayah dan anugerah Allah Subhanahu wa taala atas kita semua ini. Alhamdulillah hingga saat ini kita semua masih selalu tetap dalam keadaan sehat walafiat, baik jasmaniah dan rohaniah kita. Mudah-mudahan akan dapat meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sama-sama sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada semua keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan tentu saja bagi kita semua sebagai umat dan pengikut setianya. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan bahwa Allah menciptakan makhluknya semuanya berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada matahari, ada rembulan, ada kebahagiaan, ada kedukaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah sebagai sunnatullah, ketentuan, ketetapan, dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua makhluknya. Oleh karena itu, bukan menjadi perkara yang asing, bukan sesuatu perkara yang janggal bahwa Allah pun menciptakan kita, menciptakan manusia juga berbeda tentang keyakinannya. Ada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sepenuhnya tanpa regresi lagi. Ada orang-orang yang sebaliknya menolak benar-benar tentang Allah dan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, nanti kelak di akhirat pun akan menjadi dua golongan besar manusia, yaitu orang-orang yang akan berbahagia hidupnya dengan penuh keridhaan dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada akhirnya mereka akan dimasukkan sebagaimana janji Allah masuk ke dalam surganya kelak. Dan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak membenarkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik utusannya ataupun ajarannya, maka sebagai akibat buruknya Allah pun telah menjanjikan, mengancam, dan menyediakan mereka orang-orang yang kafir masuk ke dalam nerakanya dan akan menjadi manusia-manusia yang celaka, manusia-manusia yang tidak akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah sabdanya yang juga tercatat dalam sebuah kitab Minhajul Muta'allimin, Rasulullah mengatakan bahwa
alamatus sa'ad, alamatus saqawati arba'atun. Bagaimana ciri-ciri manusia-manusia yang kelak akan mendapatkan siksaan azab dan tidak pernah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang akan menjadi penghuni-penghuni neraka kelak di akhirat nanti. Yang pertama adalah nisyanuz dzunubil madiyah wa hiya mahfuzatun 'indallahi mahfuzatun. Tanda-tanda ciri-ciri orang yang celaka nanti di akhirat adalah nisyanuz dzunubil madiyah. Dia melupakan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat di masa-masa yang lalu. Karena bagaimanapun dosa sekecil apapun, kesalahan sekecil apapun, indallahi mahfuzatun, akan tercatat secara rapi dan baik di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala, di dalam catatan amal-amal mereka. Tetapi manusia yang pertama ini lupa semua dosa-dosa di masa yang lalu. Dia enjoy saja, tidak merasa bersalah, tidak merasa mempunyai dosa, sehingga karena merasa tidak berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak pernah bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dosanya semakin banyak, semakin bertambah, semakin besar, maka jadilah dia seorang yang pendosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini jadi cirinya orang yang tidak pernah bertaubat, bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosa-dosa dan kekhilafan. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzikrul hasanatil madiyah wa la yadri aqbilat am ruddat. Ciri manusia yang celaka di akhirat nanti adalah orang yang selalu menyebut-nyebut, membangga-banggakan amal-amal baiknya, amal-amal solihnya. Saya ahli ibadah, saya ahli sodakoh, saya berulang kali umroh, saya berulang kali melaksanakan ibadah haji. Masjid ini bisa bagus, bisa ramai, bisa cakep seperti ini karena jasa saya. Lingkungan menjadi tentram, menjadi indah dan sebagainya karena jasa saya. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Semua kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dia ungkit, dia ungkap, bahkan dengan bahasa yang amat ekstrim dia menyebarkan kebaikan-kebaikannya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya, kalau kita berbuat baik melalui tangan kanannya, seolah-olah jangan tahu tangan yang sebelah kirinya. Artinya apa? Amal ibadah, perbuatan-perbuatan yang baik hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu diramaikan, tidak perlu disampaikan kepada orang lain dan sebagainya, karena ibadah itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang yang ini selalu mengungkit kebaikan-kebaikannya, maka semua amal ibadah, perbuatan-perbuatan baiknya adalah perbuatan riya, perbuatan yang ingin dipuji, dianggap hebat, ahli ibadah, dermawan dan lain sebagainya oleh orang lain, sehingga semua amal kebaikannya di hadapan Allah tidak berarti sama sekali, hapus semua kebaikan-kebaikannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sekali-kali kalian gugurkan amal-amal sedekah kalian, zakat-zakat kalian,
Sodako untuk orang lain, untuk masjid, untuk fakir miskin kalian semua, bil manni wal adza, dengan mengharapkan sesuatu yang lebih dari yang dikeluarkannya, wal adza, dan jangan sampai menyakiti orang yang menerima pemberian dari kita. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu seperti orang yang berinfak, bersedekah dengan harta bendanya ria'an nas, ingin dipuji oleh orang lain. Itu perbuatan riya dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Famasaluhu kamasali safwadin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Perumpamaan orang yang semacam ini, beramal dan bersedekah semacam ini, yaitu bagaikan seonggok debu di atas batu yang licin, kemudian terhempas oleh angin, maka lenyaplah semua debu-debu yang ada di atas batu yang licin tersebut. Amalnya semua hilang, lenyap begitu saja, karena bukan karena Allah dalam beribadah, tapi karena riya di hadapan sesama manusia. Surat Al-Baqarah ayat 164. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, wa nazarahu ila man dunahu fid din. Wa nazarahu ila man fawqahu fid dunya. Yang ketiga dulu, yaitu seseorang yang menganggap semua persoalan itu dari sisi duniawi. Dia menganggap orang yang sukses, orang yang banyak harta, orang yang banyak kekayaannya, orang yang banyak jabatan, pangkat, dan kedudukannya, orang ini memandang hebat orang-orang yang berhasil di dalam pencapaian kehidupan dunia. Sehingga dia mengacak orang lain itu hebat karena kekayaannya banyak, orang lain itu hebat karena jabatannya banyak, jabatannya tinggi, sementara saya, dirinya, orang-orang yang hidup dalam keadaan pas-pasan. Jadi dia mengagungkan, memuliakan, mengidolakan, bahkan menginspirasi untuk dirinya agar menjadi orang-orang seperti mereka, orang-orang yang sukses dalam persoalan dunia. Orang lain, teman saya, tetangga saya, rekan sekerja saya, pangkatnya sama tapi uangnya banyak, kekayaannya lebih banyak dibandingkan dengan saya. Penghasilannya 10 juta, 20 juta, 30 juta, sementara saya gajinya pas-pasan. Jadi orang ini selalu menilai orang yang sukses dalam persoalan agama, dalam persoalan dunia, sementara dirinya dalam keadaan berkekurangan, sehingga rezeki yang diterima oleh Allah Subhanahu yang diterimakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang sangat sekali kurang dan sangat sekali sedikit, sehingga dia menganggap Allah tidak adil. Sehingga apa? Sehingga dia tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang Allah berikan kepadanya. Orang yang ketiga ini, orang yang tidak pernah bersyukur atas semua pemberian dan anugerah Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dan yang keempat, tanda-tanda orang yang akan celaka kelak di akhirat nanti, wa nazarahu ila man dunahu fid din. Dia menganggap dirinya paling hebat dalam persoalan agama. Orang lain di bawah saya, orang lain di bawah kita. Saya ahli ibadah, saya seorang ustadz, saya orang yang mengenal agama, paham tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Sementara teman-teman kita, tetangga kita, teman kita, orang-orang yang sholatnya kadang sholat, kadang tidak, ilmu agamanya amat sekali rendah, berarti saya lebih unggul dibandingkan dengan orang lain. Dia merasa hebat dalam persoalan agama, dia merasa hebat dalam masalah ibadah, dalam segala kebaikan-kebaikannya, sehingga orang lain di bawah dirinya.
Sehingga apa? Orang ini orang yang tidak pernah ada keinginan untuk meningkatkan ilmu agamanya, untuk menuntut ilmu agama, dan tidak ada keinginan untuk meningkatkan amal ibadahnya, takarrubnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia merasa sudah lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yaqulullahu aradtuhu wa lam yuridni fataraktuhu. Kemudian Allah mengatakan, kalau seandainya saya menghendaki seperti ini, tetapi orang ini tempat ciri macam tadi meninggalkan seperti tidak sebagaimana yang aku harapkan, maka aku tinggalkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan hidup mau apa saja, terserah kalian. Yang penting nanti balasannya, tunggu balasan kelak di akhirat nanti. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dan sebaliknya, bagaimana ciri-ciri orang yang akan bahagia, orang yang akan selamat kelak di akhirat nanti? Sebaliknya dari golongan tipe 4 macam manusia yang pertama. Kata Rasulullah adalah dzikruz dzunubil madiyah. Orang yang akan selamat selalu mengenang dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang pernah dia perbuat. Sehingga dia selalu mengenang kesalahannya, selalu mengingat kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Dia akan terus bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua dosa-dosa yang telah diperbuatnya di masa-masa yang lalu, di masa saat ini, bahkan dosa-dosa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Jadi ciri orang yang selamat ini antara yang pertama, orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata Rasulullah, ciri orang yang akan selamat nanti, nisyanul hasanatil madiyah. Dia melupakan semua kebaikan-kebaikannya, semua amal-amal ibadahnya. Bukan lupa, tapi melupakan. Dia bersedekah, dia lupakan. Dia nyumbang masjid, dia dilupakan. Dia beribadah haji, dia lupakan. Dia berbuat kebaikan-kebaikan, dia dilupakan. Karena semua itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah yang akan membalasnya kelak di akhirat nanti tanpa perlu orang lain tahu bahwa dia ahli sedekah, bahwa dia ahli ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri orang yang kedua ini, orang yang di dalam beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kata Rasulullah, orang yang akan selamat di akhirat nanti adalah nazarahu ila man dunahu fid dunya. Itu orang yang memandang, tidak menganggap dirinya di dalam persoalan dunia, dan tidak memandang rendah orang yang kekayaan finansialnya berada di bawah dia. Ya, orang kaya tidak sama sekali meremehkan orang miskin, tidak menganggap remeh orang miskin, tidak memperdulikan orang miskin, karena oleh karena itu dia menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya lebih baik kekayaannya, kemewahan-kemewahannya di dunia ini, kebahagiaan-kebahagiaan di dunia ini dibandingkan dengan orang lain. Dia mengucapkan alhamdulillah, selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan karunia-Nya. Jadi orang ketiga ini orang yang selalu bersyukur kepada Allah atas anugerahnya. Dan yang keempat, nazarahu ila man fawqahu fiddin, orang yang memandang tinggi, memandang mulia orang-orang yang berilmu agama, memandang mulia para ulama, para kiai, para syekh, para ustadz yang mumpuni di dalam bidang ilmu agama, sementara dirinya
sebagai orang yang awam dalam persoalan agama. Sehingga apa? Sehingga tumbuh rasa keinginan yang kuat untuk selalu belajar, untuk selalu menuntut ilmu, walaupun dalam usia sampai usia tua. Masya Allah, dia orang hebat ilmunya, dia orang pintar tentang agama dan sebagainya, sementara saya awam. Jadi dia menuntut ilmu di mana-mana, masih ngaji di mana-mana, pengajian di mana-mana dia hadiri, karena merasa dirinya orang yang awam dalam persoalan agama. Jadi ciri orang yang keempat ini yang akan bahagia nanti adalah mengamalkan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Tuntutlah ilmu dari lahir sampai dengan meninggal dunia, sampai ke liang kubur, tanpa mengenal usia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, itulah ciri-ciri tanda-tanda orang-orang yang akan bahagia kelak di akhirat nanti, dan orang-orang yang akan sengsara, orang-orang yang akan celaka kelak di akhirat nanti. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengaca diri termasuk golongan yang mana kita semua ini. Dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah menggolongkan kita dengan usaha maksimal kita, digolongkan menjadi golongan orang-orang yang kedua, keempat yang kedua, orang-orang yang akan selamat di akhirat nanti, fid dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa ashkuruhu wa qad ta'azzana biziyadati liman syakar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ala raghmi an fi man jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala habibika wa rasulika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi sadatil ghurar, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah wa abdul fasada bir rasyad wa aslihu syu'utakum wa qumu ala qadamis sadad wa a'lamu annakum ghadam bayna yadayillahi mawqufun wa bi a'malikum majziyun wa an af'alikum muhasabun. Allahumma dun ashabi wa tabi'in wa hamna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat warfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir 'anhumus sayyi'at wa balligh jami'al muslimin marqad darain ma yu'minun wa ansur wafir ihsanika 'ala baldatina baldati Indonesia wa sa'ir buldanil islami 'amma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Yang subscribe semoga rezekinya berlimpah, amin.